Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP MTS Sederajat bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun subpokok pembahasan dalam video ini yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, bagi teman-teman seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian, dan jangan lupa share kepada teman-temannya supaya bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasannya dalam video ini, yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mafalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dan dalam kehidupannya. Sedangkan yang selanjutnya adalah manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Yang pertama, pembahasan yang pertama tadi adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial politik atau kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, di mana sila keempat Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan satu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam artian tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Yang kedua pembahasannya yaitu tentang kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Sedangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.
Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah koperasi, gotong royong, dan kekeluargaan merupakan salah satu asas dari koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu apa saja? Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik, menurut Avandi tahun 2020 halaman ke-20. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dan menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedangkan pembahasan yang terakhir yaitu tentang kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua adalah saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga adalah sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji sebagai berikut apa saja. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa dirinya sendiri paling benar. Yang kedua adalah sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan diri. Yang ketiga adalah sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang keempat adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, boleh share kepada teman-temannya supaya bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi.